Jumpa lagi dalam program Smart Drive. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa yang dikenal sebagai atau diistilahkan dengan bubble safe. Dalam bahasa sederhananya, bubble safe itu adalah lingkaran aman. Mungkin sebagian dari smart driver masih menganggap hal ini sesuatu yang baru. Lingkaran aman itu adalah sebuah batas atau lingkaran yang imajiner yang kita harus ciptakan ketika berkendara. Maksudnya gimana? Kita ambil contoh ketika berada di jalan tol. Di depan, di belakang, di kiri, kanan kita ada kendaraan. Kendaraan-kendaraan ini kita harus buat agar posisi kita berada dalam suatu lingkaran yang aman. Kalau saya jabarkan lebih detail, lingkaran aman itu adalah posisi kita di antara kendaraan yang menjamin bahwa posisi kita aman. Jadi di depan, kendaraan di depan, jarak dengan kendaraan di depan itu aman, jarak dengan kendaraan di belakang aman, jarak dengan kendaraan di kiri maupun di kanan kita juga aman. Saya sudah pernah mengungkap tentang bagaimana berkendara di tol misalnya untuk menjaga jarak. Ini kaitannya dengan pengereman. Nah, acuan inilah yang kita gunakan untuk menciptakan sebuah lingkaran aman bagi kendaraan kita. Jadi jarak kendaraan di depan kita ambil misalnya berjarak 2 detik atau lebih aman lagi 3 detik. Hal yang sama kita harus berlakukan pada kendaraan di belakang kita. Kita usahakan kira-kira berada 2 atau 3 detik di depan kendaraan di belakang kita. Artinya apa? Kalau kendaraan di belakang kita mendekat, kita harus menambah kecepatan. Tapi kalau kita terlalu dekat dengan kendaraan di depan, kita harus menjaga jarak. Mundur sedikit agar jarak kita tetap bisa terjaga 2-3 detik. Pertanyaannya, bagaimana kalau kendaraan di depan kita terlalu dekat? Sementara kita harus mengambil jarak dengan kendaraan di belakang. Nah, yang kita harus lakukan adalah menghindar. Menghindar dalam pengertian, ini bisa dilakukan dengan berpindah lajur. Contoh misalnya ketika kita berada di lajur kedua, kendaraan di depan terlalu mepet, dan kendaraan di belakang juga terlalu mepet. Kita tidak bisa terlalu maju, kita juga tidak bisa menjaga jarak. Maka yang harus kita lakukan adalah berpindah lajur. Nah, berpindah lajur, lakukan prosedur seperti yang pernah saya singgung di episode sebelumnya. Bagaimana melakukan prosedur pindah lajur. Kalau ini kita sudah bisa jaga, jarak kendaraan di depan dengan di belakang terjaga, kita juga harus melihat kendaraan di sisi kiri dan kanan kita. Amankah kita? Misalnya, contohnya nih, kiri kanan kita diapit oleh kendaraan besar, di kiri truk, di sebelah kanan kita bus. Itu artinya kita harus bergeser untuk mencari tempat yang aman lagi dan menciptakan lagi lingkaran aman atau bubble safe tadi. Begitu seterusnya. Jadi ketika berkendara, terutama di tol, yang kita harus lakukan adalah bagaimana mencari posisi yang aman, tidak terlalu dekat dengan kendaraan depan, kendaraan di belakang kita juga tidak terlalu mepet kita. Kemudian di kiri kanan kita juga kendaraan berada pada jarak yang aman atau mereka berada di lajur masing-masing dan menghindari kendaraan-kendaraan besar. Sebenarnya industri otomotif atau para pabrikan mobil juga sudah memikirkan antisipasi akan hal tersebut. Ini didasari pada fakta bahwa semakin hari jumlah kendaraan yang berada di jalan itu semakin banyak. Konsekuensinya apa? Kita semakin sulit untuk menciptakan bubble safe atau lingkaran aman tadi. Ya, kita bisa lihat di kota-kota metropolitan, kota-kota besar, di jalan non-tol, bagaimana satu kendaraan dengan kendaraan lain itu saling mepet. Ya, ini tidak bisa dihindari faktanya bahwa yang saya katakan tadi, semakin banyak kendaraan yang berada di jalan. Untuk itu, pabrikan mobil menciptakan berbagai macam teknologi untuk mengatasi atau mengantisipasi terjadinya kecelakaan akibat makin padatnya kendaraan yang berada di jalan.
Pabrikan mobil lainnya bahkan sudah mendekati pada atau menggunakan teknologi ini untuk kepentingan autonomous driving atau mobil yang bisa bergerak tanpa supir atau tanpa pengemudi. Dan cikal bakalnya tetap tadi adalah berbasis atau berangkat dari yang namanya lingkaran aman tadi. Baik, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi para smart drivers. Ingat, be smart before you drive.